Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran, masih di pembelajaran tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran kelima. Nah, seperti biasa, anak saudara sekalian, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, baik, telah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kehidupan kita. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Nah, sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan, matikan keran air setelah digunakan, ya. Nah, sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Allah. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan juga menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, anak sekalian tentu telah membaca wacana di atas, maka selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar Anda sekalian dapat belajar dengan nyaman? Ya, kita akan menyebutkan 3 contoh ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, listrik untuk penerangan ruang kelas. Kita butuh listrik, tentu listrik untuk membunyikan bel sekolah. Ya, listrik digunakan untuk menghidupkan kipas angin di kelas. Ya, itulah contoh. Ya, apa yang diperlukan, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Ya, contoh ya, kita akan tuliskan. Yang pertama, kipas angin, lampu kelas, dan LCD atau proyektor. Ya. Selanjutnya, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Apa kewajiban Anda? Yaitu menjaga dan merawatnya. Selanjutnya, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Nah, kita akan sebutkan 3 contoh. Dipergunakan untuk menghidupkan alat elektronik seperti kipas angin dan lain-lain. Dipergunakan untuk menerangi ruang kelas jika mendung. Dipergunakan untuk menyalakan bel sekolah atau pengeras suara di sekolah, ya. Nah, untuk nomor 5 ini adalah tugas Ananda. Ya, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya sebutkan bendanya, terus di benda itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi apa misalnya. Ya, contoh saja, misalnya Ustaz kasih contoh, misalnya setrika listrik itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, contoh, silakan Anda menyebutkan 3 ini. Nah, berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nah, gambar manakah yang perlu kita berikan tanda centang? Tentu gambar ya, yang pertama itu gambarnya kita berikan tanda silang karena dia melakukan pemborosan air. Sementara gambar yang kedua perlu kita berikan tanda centang karena dia menghemat air.
Selanjutnya gambar di nomor 2, yang pertama itu membersihkan kelas, dan yang kedua itu adalah menyalakan kipas angin tetapi tidak ada orang di kelas. Tentu itu kita berikan tanda silang ya untuk yang gambar kedua ini. Lanjut pada gambar ketiga. Nah, yang pertama itu dia menggambar, dan yang gambar kedua itu dia menyiram tanaman ya. Gambar pertama itu dia mencoret-coret sembarang di papan tulis menggunakan pemborosan, sementara yang kedua itu menyiram tanaman. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita semua. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan tentunya. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas ya. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan ya anak-anak. Nah, kita akan menghitung lama waktu kegiatan pada masing-masing kegiatan berikut ya. Yang pertama itu adalah menyiapkan sarapan mulai jam 5:45 dan selesai jam 6:15. Kita hitung berapakah lamanya dia menyiapkan sarapan. Tentu kita langsung kurangkan saja, 45 kurang 15. Jadi lamanya adalah 30 menit. Yap. Selanjutnya adalah perjalanan ke sekolah dari jam 6.20 sampai jam 6.45 ya, karena jam-jamnya sama, jam-jam 6 tinggal lewatnya saja 45 dan 20. Kita akan langsung kurangkan 45 dikurang 20 sama dengan 25. Jadi lamanya perjalanan ke sekolah adalah 25 menit. Yap. Kita lanjut kursus bahasa Inggris. Nah, untuk kursus bahasa Inggris itu dari jam 15.30 sampai 17.00. Ya, jadi anggap saja itu 17.00 itu sama dengan jam 16:60 menit. Supaya gampang dikurangkan, sementara 15.30. Jadi tinggal kita kurangkan 60 kurang 30 kan 30. 16 kurang 15 jadi 1. Jadi lamanya kursus bahasa Inggris ya adalah 1 jam 30 menit. Nah, untuk mengerjakan PR dan istirahat malam itu adalah tugas Ananda ya. Tugas Ananda pada hari ini. Jadi dua tugas tadi, yang pertama itu di teks tadi, yang kedua adalah menyelesaikan soal matematika ini. Nah, sekira cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa mengerjakan tugasnya tadi di nomor 5 dan yang bahasa Indonesia, serta nomor terakhir tadi yang 2 nomor untuk soal matematikanya. Ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.